Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feba Karola Ursida Utiawa dengan NIM 20 208300. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang marketing miopia. Marketing miopia adalah sebuah istilah dari judul makalah pemasaran yang ditulis oleh Theodore Levitt. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1960 di Harvard Business Review dari sebuah jurnal yang telah diperbaiki kembali oleh Theodore Levitt. Istilah miopia memiliki arti mencari pendekatan yang lebih mendalam terhadap konsep pemasaran semata yang berfokus pada kebutuhan perusahaan dalam jangka pendek untuk menjual produk keuntungan perusahaan. Perusahaan ini melupakan prediksi perubahan market share di masa yang akan datang, tren teknologi dan perkembangan pola bisnis, dan lini bisnis kompetitor-kompetitornya di masa depan. Contohnya pada industri minyak. Industri minyak adalah contoh menakjubkan tentang bagaimana sains, teknologi, dan produksi massal yang dapat mengalihkan seluruh kelompok perusahaan dari tugas utama mereka. Fokusnya adalah selamanya untuk mendapatkan informasi yang dirancang untuk membantu perusahaan minyak meningkatkan apa yang mereka lakukan sekarang. Secara signifikan, setiap industri area fungsional utama terdaftar kecuali pemasaran. Mengapa? Karena siapapun dapat bertahan hidup dengan berbagai cara. Triknya adalah bertahan dengan berani, merasakan dorongannya melonjak dari penguasaan komersial. Tidak ada organisasi yang dapat mencapai kebesaran tanpa pemimpin yang kuat yang didorong oleh keinginan yang kuat untuk berhasil. Seorang pemimpin harus memiliki visi keagungan, visi yang dapat menghasilkan pengikut yang bersemangat dalam jumlah besar. Dalam bisnis, pengikut adalah pelanggan. Untuk menghasilkan pelanggan, seluruh perusahaan harus dilihat sebagai organisme yang menciptakan pelanggan dan memuaskan pelanggan. Manajemen harus memikirkan dirinya sendiri, bukan sebagai penghasil produk, tetapi sebagai penyedia kepuasan nilai yang menciptakan pelanggan. Ini harus mendorong ide ke dalam setiap sudut dan celah organisasi. Ini harus dilakukan terus-menerus dengan menggairahkan dan merangsang orang-orang di dalamnya. Jika tidak, perusahaan hanya akan menjadi serangkaian bagian yang berubah, tanpa tujuan atau tanpa arah yang menyatu. Singkatnya, organisasi harus belajar untuk menganggap dirinya bukan sebagai pemproduksi barang atau jasa, tetapi sebagai pembeli pelanggan untuk melakukan hal-hal yang tidak akan membuat orang ingin berbisnis dengannya. Kepala eksekutif harus menetapkan gaya perusahaan, arahnya, dan tujuannya. Ini berarti mengetahui dengan tepat kemana dia ingin pergi dan memastikan seluruh organisasi dengan antusias menyadari di mana itu. Ini adalah syarat pertama kepemimpinan, karena jika seorang pemimpin tidak tahu kemana dia pergi, jalan apapun akan membawanya ke arah yang tidak jelas. Setiap orang pasti akan segera menyadarinya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.